Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhani Nabila. Saya dari Ilmu Komunikasi B1 akan mempresentasikan tugas saya tentang teori sudut pandang feminis. Teori sudut pandang feminis menurut Julia Ward di buku Webster dan Turner halaman 265, komunikasi menjadi legitimasi utama untuk menyuarakan sudut pandang kaum wanita. Komunikasi menjadi akar dari sebuah konsep yang ada dalam standpoint teori. Standpoint teori dapat meningkatkan hubungan timbal balik dengan perilaku komunikasi dan sudut pandang. Komunikasi mampu membentuk sudut pandang yang dipelajari dari apa yang telah dialami di lingkungan melalui interaksi dengan orang lain ataupun interaksi secara diri sendiri. Melalui komunikasi, maka akan menyampaikan dan membentuk standpoint tersebut. Point teori bukan terletak pada pengalaman wanita, melainkan pandangan dari kehidupan wanita atau perspektif dari setiap wanita atau kelompok yang termarginalkan dapat menjadi awal untuk mengakui misi mereka. Jadi, kesimpulan standpoint teori adalah cara yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kaum wanita berbicara untuk mengemukakan pendapatnya melalui cerita sesuai dengan apa yang telah dialami atau pengalaman yang sudah dia dapat. Pengertian feminis sendiri dapat berubah-ubah karena adanya sudut pandang para kaum feminis yang didasarkan oleh realitas secara histori atau budaya, dan juga ada tingkat kesadaran perspektif dan perilaku. Bahkan di antara perempuan-perempuan di luar sana yang hampir sama, mereka pasti ada perbedaan pendapat dan perdebatan mengenai pemikiran feminis. Sebagai dasarnya seperti akar kehidupan, dominasi laki-laki yang ada di lingkungan, sampai revolusi final atas perjuangan pekerjaan perempuan atau non-ekspoliatis lingkungan, kebebasan kelas, latar belakang, ras, dan yang paling penting adalah gender. Setiap manusia memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Begitu pula pada wanita. Akar ketindasan dan keterbelakangan pada perempuan ialah karena disebabkan oleh kesalahan perempuan tersebut. Feminis memberi perhatian pada upaya memahami ketidaksetaraan yang mendasarkan pada laki-laki dan perempuan, juga pada analisis terhadap kekuasaan laki-laki atas perempuan. Dasar pemikiran ini adalah dominasi laki-laki yang berasal dari tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Pandang feminis dibagi menjadi dua, feminis liberal dan feminis radikal. Feminis liberal memiliki pemikiran kelompok feminis liberal berpendapat bahwa semua manusia, baik laki-laki maupun perempuan, secara seimbang dan serasi. Jika feminis radikal, perempuan tidak harus bergantung kepada laki-laki, baik kebutuhan seksualitasnya dan kebendaannya atau perekonomiannya. Liberal, antara laki-laki dan perempuan mempunyai kekhususan yang secara ontologis keduanya mempunyai kesetaraan dalam hak-haknya. Tidak bisa disamakan antara laki-laki dan perempuan, tidak dibatasi dalam pekerjaan di luar. Oleh karena itu, perempuan dapat integrasikan secara total dalam semua peran dan organ produksi. Perempuan tidak menjadi penghalang terhadap peran-peran perempuan. Jika kaum feminis radikal dan ini lebih ke kultural, menyatakan bahwa perbedaan antara seks dan gender mengalir karena sosialisasi histori keseluruhan perempuan dalam bermasyarakat. Feminis radikal ini juga menolak institusi keluarga bagi maupun praktiknya, sehingga kebebasan perempuan tidak hanya perjuangan untuk mencapai kesetaraan hak saja, tetapi juga meliputi hal transformasi secara kesempurnaan dalam ruang persahabatan dan hubungan kemanusiaan. Dua aspek ekonomi sudut pandang feminis yang mendorong pandangan feminis. Yang pertama, posisi perempuan dalam pasar tenaga kerjaan yang sangat dibedakan dari laki-laki, dan perempuan cenderung dibayar lebih rendah, berpusat dalam jenis pekerjaan yang lebih terbatas daripada laki-laki. Yang kedua, di samping kerjaan yang dibayar, perempuan umumnya juga terlibat dalam pekerjaan domestik seperti pekerjaan rumah tangga. Perkembangan patrialis dalam dunia kerja yang berciri patriarkal memiliki dampak pada perbedaan gender. Selama abad ke-19, misalnya laki-laki kelas pekerjaan yang terorganisasi menggunakan posisi sosial mereka menguntungkan untuk mencegah perempuan masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan dan perubahan layak, serta memarginalkan mereka dalam pasar tenaga kerja. Dalam karakteristik pendekatan feminis, patriarki yang berpijak dalam konsep superioritas laki-laki dewasa atas perempuan dan anak-anak telah menjadi isu sentral dalam
dalam wacana feminisme. Laki-laki sebagai patriark menguasai anggota keluarga, harta, dan sumber-sumber ekonomi serta posisi pengambilan keputusan. Dalam realitas sosial, superioritas laki-laki juga mengendalikan norma dan hukum kepantasan secara sepihak dalam kehidupan perempuan atau kehidupan sehari-hari. Dari sudut pandang yang berkuasa, sudut pandang patriarki, kegiatan real sehari-hari dan berorganisasi kerja seharian yang menopang keberadaan kelas penguasa patriarki atau laki-laki dan kekuasaan yang tidak terlihat. Pandang patriarki, aktivitas sehari-hari perempuan yang menopang keberadaan seluruh sistem patriarki dianggap tidak perlu, tidak ada artinya, bahkan tidak ada apa-apa. Padahal posisi menyangkut hal-hal rutin seperti pekerjaan. Kan logika patriarki atau ilmu sosial tradisional, perempuan yang memasuki dunia konseptual seperti misalnya menjadi peneliti, intelektual, ilmu sosial, harus melepaskan diri dari konteks yang berkaitan dengan semua hal yang dilakukan sehari-hari atau kegiatan yang ada di rumah tangga. Sekarang ini, Kepustakaan Internasional mendefinisikan sebagai terhadap hak perempuan yang didasarkan pada kesetaraan perempuan dan laki-laki. Teori-teori feminisme ataupun teori-teori sosiologi untuk menata kembali pemahaman kita mengenai kondisi material dan kultural wanita. Feminisme dikatakan memiliki kecenderungan untuk melihat perspektif gender untuk menciptakan kesetaraan gender. Namun, apa yang terjadi adalah feminisme terlalu fokus kepada isi wanita. Kesimpulan dari teori feminis merupakan suatu teori pembebas yang memfokuskan pada hubungan individu atau kelompok dengan dunia sebagaimana yang bisa disusun oleh kebanyakan teori feminis, kemudian menekankan sebuah filsafat sosial tentang wanita sebagai lawan dari sosiologi wanita sendiri. Sekian, itu saja yang bisa saya presentasikan tentang teori sudut pandang feminisme. Dan satu kalimat lagi untuk kita, masa depan adalah milik mereka yang mempercayai keindahan impian mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.